Hai calon ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat ya. Dalam video kali ini saya mau cerita nih tentang pengalaman saya sendiri ketika hamil anak pertama yang lahir di bulan ke-11 setelah kehamilan. Panjang banget ya kehamilannya, simak ya sampai selesai biar nggak salah paham dan kalian bisa mengambil manfaatnya. Saya dan suami menikah di pertengahan 2013. Kira-kira 2 minggu setelah menikah, saya pun hamil untuk pertama kalinya. Saat itu saya dan suami jelas senang dong. Namun sebagai pasutri baru, kami masih awam sekali dengan hal-hal seputar kehamilan, seperti ngidam dan lain-lainnya. Ketika tengah hamil, saya termasuk unik sebenarnya ngidamnya, karena sejak minggu keempat saya mulai meludah dan mual-mual bahkan sampai muntah-muntah. Dan hal itu berakhir menjelang pembukaan 6. Bayangkan gitu loh, bisa dibayangkan gak sih bagaimana capeknya saya ketika harus mual, muntah, dan meludah selama masa kehamilan 3 trimester ya. Ini buat kalian juga ya, jika kalian mengalami hal di atas seperti saya selama kehamilan trimester pertama sebenarnya itu wajar ya. Tapi yang saya alami ini 3 trimester dan baru berakhir di pertengahan pembukaan 6. Kalian bisa bayangin ya Allah betapa payahnya ya saya mengandung pada masa kehamilan pertama itu. Cuman kondisi saya tersebut itu saya dan suami tidak bosan ya untuk periksakan dan keluhkan ke dokter. Tapi dokter bilang nggak ada apa-apa ya, baik-baik aja kandungannya. Alhamdulillah. Dokter pun mendoakan semoga anak yang saya kandung kelak menjadi anak yang baik dan soleh. Karena ngidamnya lumayan payah ya. Pada trimester pertama saya dan suami masih naik motor bersama sebenarnya. Bahkan kami pernah berangkat ke Monas. Tapi hal ini jangan ditiru ya, karena setiap rahim itu memiliki kekuatan kandungan yang berbeda-beda. Ada yang lemah, dan ada yang kuat, dan menurut salah satu bidan yang saya pernah temui gitu, tempat saya periksa nih, kandungan saya termasuk yang kuat. Alhamdulillah lah pokoknya ya. Oh ya, selama masa kehamilan di trimester ketiga, pastinya saya rutin melakukan pemeriksaan kesehatan bayi. Penting banget ya buat kalian untuk melakukan hal yang sama seperti saya, agar bisa tahu kondisi terbaru dari bayi kalian. Memasuki usia kehamilan 9 bulan, saya sudah mulai merasakan kontraksi. Beberapa kali saya pernah periksakan ke bidan gitu, ditemani suami tentang bagaimana kondisi kandungan saya. Dan kami pun memiliki kenangan yang tidak mengenakan sebenarnya pada saat itu ya. Jadi kita itu kebetulan bertemu dengan dokter di sebuah rumah sakit yang nggak bisa saya sebutkan nama rumah sakit dan nama dokternya ya. Karena ini privacy ya. Karena keawaman kita juga sih sebenarnya itu yang membuat hal itu terjadi. Jadi saya akan ceritakan semuanya dalam video ini agar kalian yang menonton dan mendengar cerita saya ini bisa mengambil pelajarannya, maksudnya bisa diambil gitu pelajarannya ya. Oke, singkat cerita, karena sudah melewati HPL, kami diminta keluarga saya itu untuk cek kehamilan di rumah sakit. Saat itu kami harus menginap di rumah sakit tersebut karena dokter yang menangani kehamilan baru bisa datang keesokan harinya. Oh ya guys, saya dan suami itu memang merencanakan kelahiran normal ya, tidak ingin sesar. Lanjut ke cerita, tibalah hari di mana sang dokter datang dan melakukan USG. Saat suami melihat dokter tersebut melakukan USG, maksud melakukan USG susah banget ya. Ada kejanggalan yang suami aku perhatikan pada saat itu, di mana dokter tersebut sambil telepon dengan seseorang dan tidak memperhatikan layar USG sama sekali dengan baik atau memperhatikan dengan baik ya. Lalu dengan nada entengnya beliau bilang, ini air ketubannya sudah habis, harus sesar, bawa ke ruang operasi. Pada saat itu dokter bilang begitu. Nah, karena dokternya bilang begitu, saat itu suster ingat langsung membawa saya dong ke ruang operasi. Suamiku yang melihat kondisi saya yang meringis, tidak mau disesar, jadi saya ngeringis aja, nggak mau gitu, nggak mau disesar. Suami saya kemudian berdiskusi dengan bapaknya atau bapak mertua saya, dan beliau mengembalikan pilihan tersebut ke suami saya. Saat itu suami pun memutuskan saya tidak mau disesar dan dia mau membawa saya pulang gitu. Saat itu seorang dokter jaga menekan suami dengan kata-kata yang menyudutkan. Menurut aku sih gitu ya, saat itu tuh kata-katanya menyudutkan. Namun suami saya itu dengan tegas mengatakan istri saya bisa melahirkan normal.
Nah, lanjut singkat cerita, alhamdulillah suami berhasil mengeluarkan saya dari rumah sakit tersebut walaupun berdebat dulu gitu ya. Dan saat itu juga suami langsung gercep periksa ke bidan tempat biasa kami memeriksakan kandungan saya. Jadi kami tidak langsung pulang ke rumah nih dan menanyakan beberapa hal langsung ke bidan yang tempat periksa, menanyakan beberapa hal termasuk jadwal USG. Masya Allah susah banget ya. Kemudian tibalah jadwal USG di bidan, dan ketika di USG suamiku bilang bahwa dokter rumah sakit mengatakan ketuban habis dan harus disesar. Dan betapa kagetnya dong kita, aku dan suamiku tuh kaget ya, bahwa pernyataan itu terbalik, di mana menurut dokter USG di bidan tempat biasa aku periksa, kandungan saya itu normal-normal aja gitu, sehat, ketuban masih cukup, tinggal nunggu waktunya tiba pembukaan untuk kelahiran. Jadi buat kalian yang divonis harus sesar karena bla 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 bla, kalian sebenarnya nggak usah panik, santai aja. Yang kalian harus lakukan hanya mencari informasi lebih lanjut dari dokter atau bidan lain. Karena terkadang analisa seseorang itu bisa aja gitu salah, apalagi yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Lanjut, setelah kami dapat info bahwa kandungan saya normal, suami dan saya begitu semangat lagi dong, kayaknya kita girang gitu ya. Dan suami pun mencoba menghibur saya untuk tidak stres dan memikirkan hal-hal yang aneh. Ya, meskipun di akhir trimester tersebut, saya banyak mendapat tekanan dari orang sekitar, khususnya orang-orang yang dianggap dekat, yang mungkin panik, khawatir karena belum lahiran juga, sedangkan HPL sudah lewat jauh. Kan biasanya begitu ya, ibu-ibu hamil yang mengalami hamil, tapi yang khawatir yang lihat gitu, biasanya kayak gitu. Alhasil kami menemukan juga waktu kelahiran tersebut setelah 11 bulan mengandung. Tapi saya akan share pengalaman kelahiran saya, kelahiran anak pertama ya, di video yang lain ya. Jadi itulah sepenggal kisah tentang pengalaman hamil anak pertama ya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian ambil hikmahnya. Mungkin saat ini ada calon ibu yang tengah mengandung anak pertama. Oke, terima kasih telah menonton video aku, dan jangan lupa dukungannya ya. Buat kamu yang suka dengan video ini silahkan di like, dan buat yang nggak suka boleh nggak di dislike. Jangan lupa share ke yang lainnya, biar makin banyak yang tahu tentang channel ini, dan jangan lupa subscribe-nya ya, dan klik yang pertanda lonceng biar kamu nggak ketinggalan info selanjutnya atau share video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.